Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit hari ini? Tidak. Oh, tidak ada. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita dimulai dengan berdoa. Oke. Atika Putri, Abdurrahman, Julia Ramadhani. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang Quran surah Duha. Oke, sebelum kita masuk saya mau bertanya dulu. Apa itu surah Duha? Waktu pagi. Jumlah surah Duha ada berapa? Jumlah ayatnya? Jumlah ayatnya ada 11. Kemudian di mana diturunkan surah Duha? Apa pesan pokok surah Duha? Apa pesan pokoknya surah Duha? Ada yang tahu? Kita mau mengingatkan kembali pelajaran yang sudah dipelajari tentang cara membaca Quran surah Ad-Duha. Ada yang masih ingat apa hukum tajwidnya izhar? Angkat tangan. Apa hukum bacaannya izhar? Jelas tanpa dengung. Jelas tanpa dengung. Ada yang bisa kasih contoh hurufnya atau yang mana yang termasuk itu huruf izhar? Apa? Huruf H. Apa lagi? Di pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang Quran surah Ad-Duha. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada dua. Yang pertama, menyebutkan arti Ad-Duha, jumlah ayatnya berapa, kelompok surahnya, dan tempat diturunkan di mana. Kemudian yang kedua, memahami pesan pokok Quran surah Ad-Duha. Oke, seperti biasanya sebelum kita masuk di pembahasan, kita ice breaking dulu. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kita menyanyi Topi Saya Bundar, tapi ada satu kata yang dikasih hilang. 2, 3. Saya bundar, saya kalau atas kira-kira gambar kegiatan apa? Gambar kegiatan sholat. Kira-kira ini dia sholat waktu kapan? Pagi. Kenapa bisa pagi? Karena? Oh, karena ini mataharinya matahari pagi. Jadi ini melakukan sholat apa? Sholat duha. Ini kan melaksanakan sholat duha. Kira-kira adakah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ini? Ada. Apa? Surat Ad-Duha. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa pesan pokok surat duha? Surah Ad-Duha artinya waktu pagi. Yang mana dimaksud waktu pagi di sini? Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 sampai jam 10. Ada yang lain? Dari jam berapa sampai jam ke berapa? Itu waktu pagi yang dimaksud duha. Selanjutnya pesan pokok Quran surah Duha. Pesan pokok surah Duha itu sebagaimana di atas itu ada 6. Yang pertama, penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW sewaktu tidak turunnya wahyu. Yang kedua, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang pesan pokok Quran surah Duha? Saya Pak, apa yang dimaksud atas bantahan Allah
atas tuduhannya dan ejekan orang musyrik dan siapa yang diejek. Oke, pertanyaannya Rizky, apa maksud bantahan Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan dan ejekan orang musyrik? Yang siapa yang diejek di situ? Iya. Oke. Di poin kedua ini yang diejek di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah itu Nabi Muhammad jadi tugasnya silahkan mencari materi tentang pesan pokok Quran surah Ad-Duha. Itu bisa melalui buku, bisa melalui HP, Google, di TikTok, bisa juga mencari di YouTube. Jadi cari ke materi tentang pesan pokok Quran surah Ad-Duha, bebas, silahkan di. Kelompok 1 auditory, kelompok 2 visual, dan ketiga kinestetik. Oke, berdiri ke semua. Pembagian kelompok. Perhatian? Ya. Oke. Jadi kelompoknya sudah terbentuk. Jadi yang di tengah ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Jadi untuk kelompok 1 auditory. Jadi tugasnya itu Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang surah Ad-Duha dan pesan pokok surat Ad-Duha. Oleh itu kami persilahkan kepada Mulki dan Dayat untuk menjelaskan pesan pokok surat Ad-Duha. Kepadanya kami persilahkan. Pesan pokok surah Ad-Duha. A. Penegasan bahwa Allah tidak membenci Nabi Muhammad SAW sewaktu didakturnya wahyu. Tidak memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Selanjutnya menyimpulkan makna dari video YouTube yang akan dipaparkan oleh Nur Fadila, Julia, dan anak yatim menjadi salah satu perhatian kita. Ada banyak manfaat dan keutamaan menyayangi anak yatim yang mendatangkan banyak sekali manfaat. Dari video pertama menjelaskan tentang sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka. Dari video kedua menjelaskan tentang 7 keutamaan menyayangi anak yatim. 1. Meraih peluang menjadi teman Rasulullah. 2. Mengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 5 gambar, kami menemukan 3 gambar yang berkaitan dengan pesan pokok surat Duha yang akan dijelaskan oleh Munawwarah Rahmaniyah Wahidah. Saya akan menjelaskan gambar yang pertama adalah menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Kedua, selalu bersyukur. Di dalam keadaan apapun kita harus selalu bersyukur. Gambar yang ketiga adalah bersedekah kepada pengemis agar kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Sedekah tidak mengurangi harta. Sedekah adalah ibadah yang tidak akan mengurangi harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang mencari gambar di internet yang berisi pertanyaan tentang pesan pokok surat Ad-Duha dan contohnya dengan bermain peran. Gambar pertama. Gambar pertama memberikan bantuan kepada anak yatim. Gambar kedua. Gambar kedua memberi bantuan kepada. Gambar ketiga. Gambar ketiga selalu bersyukur. Selanjutnya kami akan mempraktekkan. Ada menu dapat uang. Tidak ada, Mudah-mudahan dapat rezeki sebentar. Ini rezeki dan saya mau diterima. Iya, mau kasih kayak gitu, peminta-minta dok. Tidak boleh bilang begitu karena kita sesama manusia saling membantu. Oh ini Pak. Sama-sama. Demikianlah tugas kami. Kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum. Auditori, visual, dan kinestetik. Semuanya nilainya bagus. Tapi ada yang paling tinggi nilainya. Siapa kira-kira? Kelompok, bagaimana perasaannya setelah belajar Quran Surah Ad-Duha? Ada yang bisa kasih tanggapan? Sangat senang Kenapa bisa senang? karena sudah mempelajari tentang surah Ad-Duha. Oke, karena sudah mempelajari Quran Surah Ad-Duha. Ada yang lainnya setelah belajar Quran Surah Ad-Duha, Pak Izin? Senang Senang. Kenapa bisa senang? karena sudah mempraktekkan surah Ad-Duha. Karena sudah mempraktekkan contoh pesan. Yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita pelajari dari awal sampai sekarang? Surah Ad-Duha artinya pagi, berjumlah 11 ayat dan diturunkan di Makkah. Oke, turunkan di Mekah. Ada yang lain? Siapa lagi yang bisa menyimpulkan tentang pesan pokok surah Duha? Pak. Oke. Tidak memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Tidak memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Munawarah, silakan Munawarah. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Jika kita ketemu pengemis, kita tidak boleh mengata-ngatainya. Dan kita harus menolong dan membantuinya. Oke, jadi ketika kita menjumpai pengemis, kita tidak boleh. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita sudah belajar tentang Quran Surah Ad-Duha. Jadi pembelajaran kita yang akan datang tentang Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar semua? Baik. Bagaimana sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mulai. Rizki, Rifki, Rahma. Oke, pada hari ini kita masih belajar tentang Al-Quran surah Ad-Duha. Apa keutamaan dari Quran surah Ad-Duha? Ada yang tahu keutamaannya? Saya lagi mau mengingatkan pelajaran kita yang sudah dipelajari sebelumnya. Ada yang masih ingat apa itu arti dari Ad-Duha? Waktu pagi. Kalau jumlah ayatnya berapa? 11. Apa pesan pokok dari Quran surah Ad-Duha? Ada yang masih ingat apa pesan pokoknya Quran surah Ad-Duha? Tidak memperlakukan anak yatim dengan tujuan kita belajar pada hari ini. Peserta didik dapat memahami keutamaan dan hikmah Quran surah Ad-Duha dengan baik dan benar. Jadi setelah kita belajar, paling tidak yang dikuasai adalah kita mengetahui keutamaan dan hikmah Quran surah Ad-Duha. Berdiri dulu, kita lakukan ice breaking. Nyanyi topi saya bundar, tapi ada satu kata yang dihilangkan atau ada satu kata yang tidak disebut. Sepakat kata apa yang tidak disebut? Iya, bundal. Oke, 1, 2, 3. Topi saya. Lanjut. Topi saya. Silakan dilihat gambar ini. Kira-kira ini gambar apa ini? Kegiatan apa? Sholat. Kalau dilihat suasananya, waktu apa kira-kira ini? Pagi. Kenapa bisa waktu pagi? Cerah kayak matahari pagi. Jadi apa dilakukan ini? Sholat apa? Berarti sholat duha. Kira-kira ada yang tahu apa keistimewaannya sholat duha? Keistimewaannya sholat duha itu membuka pintu rezeki. Kemudian pertanyaannya, kan ini tadi sholat duha. Kalau surah Ad-Duha, apa keistimewaannya? Apa keutamaannya surah Ad-Duha? Ada yang tahu? Keutamaan surah Ad-Duha itu ada beberapa keutamaannya. Yang pertama, senilai 360 sedekah. Kemudian, keutamaan surah Ad-Duha yang kedua, menghilangkan kesedihan dan kecemasan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya terkait materi yang sudah disimak tadi? Saya, Pak. Oke. Bagaimana contoh perilaku hikmah surat Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Pertanyaannya Rahmaniar, bagaimana contoh perilaku?
kalau sudah kita presentasikan hasil kerjanya. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 auditori. Silakan auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang keutamaan dan hikmah surah Ad-Duha, yaitu menyimpulkan makna dari video YouTube yang akan dijelaskan oleh Julia Dila Sakia. Kepadanya kami persilahkan. Pada video pertama menjelaskan tentang beberapa keutamaan membaca surah Ad-Duha senilai 360 sedekah. Pada video kedua menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Ad-Duha, menambah rezeki. Banyak orang yang meyakini bahwa membaca surah Ad-Duha secara rutin dapat membuka pintu rezeki. Video ketiga menjelaskan tentang hikmat surah Ad-Duha, mengingatkan hikmat Allah. Surah ini mengingatkan kita akan berbagi nikmat yang telah Allah berikan seperti waktu pagi, malam, dan rezeki yang kita nikmati. Demikianlah tugas kami. Kami tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang mengidentifikasi dan menemukan gambar yang mencerminkan tentang keutamaan dan hikmah surah Duha. Dari 5 gambar kami menemukan 3 gambar yang berkaitan dengan keutamaan dan hikmah surah Duha yang akan dijelaskan oleh Wahidah Muna Rahmah. Kami persilahkan. Pada gambar pertama, orang yang lagi berdoa. Orang membaca Al-Quran secara rutin, termasuk surat Ad-Duha, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada gambar yang kedua, orang yang tersenyum. Orang yang membaca surah Ad-Duha akan menenangkan hati dan kesedihan, karena surah Ad-Duha mengandung pesan sebagai hiburan dan penyemangat bagi orang yang sedang mengalami kesulitan atau kesedihan. Gambar yang ketiga ini gambar hikmah Quran surah Ad-Duha. Berbuat baik kepada sesama. Demikian tugas kami. Kami tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang mencari gambar di internet yang berisi pertanyaan tentang keutamaan dan hikmah surat Ad-Duha dan contohnya dengan bermain peran. Gambar pertama, Memberikan bantuan kepada anak yatim. gambar kedua, Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. gambar ketiga. Selalu bersyukur. Selanjutnya kami akan mempraktikkannya. Oko dong, kasihan nah, miji na makan dana pakai nasi. Kenapa makan kita pakai nasi? Habis mie beras kok. Yang minta bisa nggak makan hari ini. Ambil mie pengen hari ini. Terima kasih banyak lah. Semoga lancar jadi segitu Pak. Amin. Demikianlah tugas kami. Kami tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya sudah dipresentasikan semua, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tadi pertanyaan pertama, apa keutamaan Quran surah Ad-Duha? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Nurul Alfiah. Melindungi dari sifat buruk dengan cara tidak sewenang-wenang terhadap anak yatim dan tidak mengata-ngatai pengemis. Selanjutnya, hikmah Quran surah Ad-Duha. Ada yang bisa menjawab? Oke. Oke, setelah mempresentasikan hasil karyanya tadi atau hasil diskusinya tadi, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tentunya semuanya pasti ada penilaian di situ. Jadi, kelompok yang mempunyai nilai yang tinggi jatuh kepada kelompok
bagaimana perasaan Anda mengenai pelajaran kita pada hari ini? Bagaimana perasaannya? Saya, Pak. Oke. Saya bisa mengetahui keutamaan isi Quran surat Ad-Duha. Oke, dapat mengetahui keutamaan Quran. Bagaimana perasaannya setelah belajar keutamaan dan hikmah Quran surah Ad-Duha? Oke, silakan berdiri, Nur Wahida. Sangat senang Oke, senang. Kenapa bisa senang? karena dapat mengetahui keutamaan Quran surat Ad-Duha. Dapat mengetahui contoh perilaku hikmah Quran surah Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk semuanya dulu. Bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Angkat tangan. Quran surah Ad-Duha mengajarkan kita untuk selalu membantu anak yatim, Oke. tidak menghina orang Pengemis. miskin, Oke. selalu selalu- bersyukur. Selalu bersyukur. Oke, materi kita pada hari ini sudah selesai. Jadi pertemuan yang akan datang kita masuk di bab selanjutnya yaitu tentang Asmaul Husna.